Ya, kita akan mempelajari Alkitab dan pertama-tama kita akan mempelajari 5 kitab yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang seringkali disebut sebagai kitab Musa atau hukum Musa atau istilah lain yaitu Pentateuch yang berasal dari kata Yunani yang berarti buku 5 jilid. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan 5 kitab pertama Perjanjian Lama yang sejak zaman dahulu dianggap sebagai 5 bagian dari satu karya. Karena buku-buku ini sebagian besar bersifat legal dan orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Taurat yang berarti instruksi, perintah atau hukum. 5 kitab ini berisi wahyu dasar dari Alkitab. Buku-buku ini menggambarkan Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk yang jatuh. Kitab-kitab ini menceritakan tahap pertama dalam skema penebusan Sang Pencipta, yaitu panggilan Abraham, keluaran dari Mesir, dan perjanjian di Sinai. Tidak ada kelangkaan sumber daya untuk mempelajari 5 kitab ini. Kalau memandangkan isi 5 kitab ini menjadi panduan belajar, itu menjadi sebuah tantangan. Bagian firman Tuhan ini berisi 187 pasal, kira-kira 20% dari Perjanjian Lama dan 15% dari seluruh Alkitab. Lebih jauh lagi, teks ini juga penuh dengan kesulitan dan pertanyaan eksegetis yang tidak bisa ditemukan konsensusnya. Aliran konstan artikel ilmiah dan monograf membuat bahkan pembaca yang paling bersemangat pun putus asa untuk terus mengikuti penelitian saat ini. Jadi tantangan bagi orang yang akan menulis buku tentang 5 kitab ini adalah jadikan buku-buku ini hidup, tunjukkan juga relevansinya. Sejak zaman kuno, 5 buku pertama Perjanjian Lama sudah dianggap sebagai unit sastra. Kelima kitab ini secara kolektif dikenal sebagai Taurat atau hukum atau Pentateuch, itu 5 gulungan artinya. Perjanjian Baru menyebut kitab-kitab ini sebagai hukum Musa. Kalau saudara membaca kitab Lukas pasal 24 ayat 27, tulisan Musa di kitab Yohanes pasal 5 ayat 46, 47, atau hanya Musa di Markus 7 ayat 13. Otoritas ilahi dari bagian ini ditunjukkan oleh Yesus ketika Yesus menganugerahkan kepada kitab ini gelar firman Allah di Markus 7 ayat 13. Pentingnya 5 kitab hampir tidak bisa dilebih-lebihkan. Bagian firman Tuhan ini penting secara historis karena di sini ada catatan akurat tentang periode paling primitif dari petualangan manusia. 5 kitab ini penting secara teologis karena inilah penjelasan tentang kesulitan ras. Kitab-kitab ini mengungkapkan asal mula dosa dan perlunya penebusan melalui darah yang tercurah. 5 kitab ini juga penting secara ilmiah karena di sini Sang Pencipta mengungkapkan perincian tentang pembentukan dan pengisian bumi yang tidak pernah bisa ditemukan oleh penyelidikan empiris. 5 kitab ini penting secara hukum karena di sini terkandung salah satu kode hukum tertua dan tentu saja paling berpengaruh yang diketahui manusia. 5 kitab ini juga penting secara sosiologis. Kelima kitab ini mengungkapkan asal-usul unit dasar masyarakat dan juga keluarga. Melalui pengantar 5 kitab ini, 6 bidang yang akan kita periksa dalam bab ini adalah ruang lingkup, kepengarangan, kesatuan, struktur, kronologi, dan pengajaran 5 kitab yang pertama di dalam kitab Perjanjian Lama. 5 kitab ini terdiri 5 buku yang dibagi menjadi 187 bab. Materi ini merupakan sedikit lebih dari 20% dari Perjanjian Lama, dan seseorang harus membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul,
Roma, pertama Korintus, 2 Korintus, Galatia, dan Efesus untuk membaca jumlah yang setara dengan 5 kitab ini. 5 kitab ini jelas dimaksudkan untuk dilihat sebagai entitas yang terpisah. Kejadian disusun sekitar formula silsilah. Jadi ini adalah angkatan atau generasi yang membedakan materi itu dari 4 kitab lainnya. Kejadian itu berisi sejarah keluarga, bukan sejarah nasional. Tetapi materi di sini secara integral terhubung dengan sejarah bangsa Israel yang dimulai di dalam kitab berikut. Di dalam kitab Keluaran dimulai dengan rekapitulasi bahan dari kejadian yang dirancang untuk memperkenalkan produk sastra yang berbeda. Bisa saudara bandingkan di Keluaran 1 ayat 1-5 dan Kejadian 46 ayat 8 dan seterusnya. Buku kedua itu diakhiri dengan pembangunan kemah suci dan ringkasan perannya di dalam pengembaraan umat Allah di masa depan. Pengaturan kitab Imamat juga sama dengan kitab Keluaran, tetapi struktur kitabnya sangat berbeda. Secara tematis, Imamat berurusan dengan implementasi perangkat pemujaan yang dibangun di dalam kitab Keluaran. Kitab ini menggunakan pendekatan topikal yang sering mematahkan urutan logis dan kronologis dari kelanjutannya dengan kitab Keluaran. Kitab Imamat menyimpulkan dengan ringkasan yang dengan jelas membedakannya dari kitab berikutnya juga. Kitab Bilangan itu berfokus pada hukum perkemahan selama periode pengembaraan. Kitab ini dimulai dengan rumus tunggal yang tepat yang menunjukkan bagian baru dari materi. Bilangan diakhiri dengan ringkasan yang membedakannya dari buku kelima 5 kitab itu. Dalam Imamat, umat Allah tidak bergerak dari Gunung Sinai, tapi dalam Bilangan mereka bergerak dari Sinai ke Kades, ke dataran Moab. Kitab Ulangan berbagi pengaturan geografis yang sama dengan pasal-pasal penutup dari Bilangan. Tetapi jeda yang tajam memisahkan satu buku dari yang lain ini. Buku terakhir dari 5 kitab ini memiliki pendahuluan dan kesimpulan yang jelas. Gaya homiletik buku ini membedakannya sebagai karya mandiri. Penulisan 5 kitab sudah diperdebatkan selama beberapa dekade. Satu sisi, para sarjana konservatif mempertahankan pandangan tradisional bahwa kelima buku ini ditulis oleh Musa. Tetapi para sarjana biblika modern menolak untuk mengakui peran penting apapun bagi Musa dalam produksi kitab-kitab ini. Tidak ada klaim kepenulisan khusus yang muncul dalam kitab Kejadian, tapi klaim tersebut berlimpah di 4 kitab lainnya. Jadi di dalam kitab Keluaran dibuat klaim bahwa Musa menuliskan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Itu di Keluaran 24 ayat 4. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, tulislah kata-kata ini di Keluaran 34 ayat 27. Sekitar 35 kali dalam Imamat, Musa dikatakan sudah menerima petunjuk dari Tuhan. Di dalam kitab Bilangan sekitar setengah bab dimulai dengan klaim bahwa Tuhan berkomunikasi dengan Musa. Kitab Ulangan mengklaim berisi kata-kata terakhir Musa yang diucapkan tepat sebelum kematiannya. Maka tanpa pertanyaan, 5 kitab ini berulang kali menyatakan bahwa isinya pada mulanya dikomunikasikan kepada Musa dan melalui Musa. Klaim 5 kitab bergema di seluruh sisa perjanjian lama. Puluhan kali hukum itu dihubungkan dengan Musa. 3 contoh klaim ini adalah pertama Raja-Raja pasal 2 ayat 3, 2 Raja-Raja 14 ayat 6, dan Esra pasal 3 ayat 2. Yesus juga menghubungkan nama Musa dengan hukum. Yesus menyuruh orang kusta yang sudah dibersihkan untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa di Matius 8 ayat 4. Yesus mengaitkan nama Musa dengan hukum perceraian di Matius 19 ayat 7-8. Yesus mengutip 2 hukum khusus tentang menghormati orang tua dan mengaitkannya dengan Musa, Markus 7 ayat 10. Yesus mengarahkan orang Saduki untuk membaca kitab Musa, Markus 12 ayat 26. Dan sesudah kebangkitannya,
Yesus menjelaskan bagaimana semua kitab suci dimulai dengan Musa itu menunjuk kepada Yesus. Lukas 24 ayat 24 dan 27. Yesus menundur ketidakpercayaan para pendengarnya dengan mengklaim Musa menulis tentang aku, Yohanes 5 ayat 46. Mengikuti petunjuk guru mereka, para rasul yang diilhami seringkali membuat hubungan antara Musa dan hukum. Rasul Petrus mengutip nubuatan mesianik dari kitab Ulangan 18 dan menghubungkannya dengan Musa di Kisah Rasul 3 ayat 22. Yakobus, saudara tiri Yesus, mengklaim bahwa Musa dibacakan di rumah-rumah ibadat setiap hari Sabat di Kisah 15 ayat 21. Rasul Paulus mengutip bagian-bagian dari Keluaran di Roma 9:5 dan juga dari kitab Ulangan Roma 10 ayat 19 dan menghubungkannya dengan Musa. Dia berbicara tentang selubung yang menutupi hati para pemirsa Yahudi ketika Musa dibacakan di 2 Korintus 3 ayat 15. Para penulis Ibrani menegaskan bahwa Musa menyatakan setiap hukum Taurat itu kepada Israel di Ibrani 9 ayat 19. Selama hampir 200 tahun sebagian besar kritikus Alkitab sudah menyangkal bahwa Musa menulis kelima kitab ini. Awalnya mereka mengklaim bahwa tulisan itu belum ditemukan pada zaman Musa. Penyelidikan arkeologi sekarang sudah memperjelas bahwa menulis adalah umum di Timur Dekat kuno 1500 tahun sebelum Musa. Para kritikus menunjuk pada bagian-bagian tertentu dalam 5 kitab ini yang menurut mereka tidak mungkin ditulis oleh Musa. Akan tetapi ketika ditafsirkan dengan benar, tidak ada bagian dalam 5 kitab yang mengesampingkan Musa sebagai penulis kecuali cerita kematiannya di akhir pasal kitab Ulangan. Catatan ini kemungkinan besar ditambahkan oleh Yosua yang menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel. Dugaan kritis mengenai kepenulisan 5 kitab dikenal sebagai hipotesis dokumenter. Hipotesis dokumenter adalah teori bahwa 5 kitab adalah kompilasi pilihan dari beberapa dokumen tertulis yang berbeda yang disusun di tempat dan waktu yang berbeda selama beberapa abad. Hampir setiap kritikus individu memiliki versi teorinya sendiri. Kebanyakan kritikus bagaimanapun melihat 4 untaian berbeda dan kontradiktif terjalin dalam 5 buku. 5 kitab itu bukan mosaik, itu adalah mosaik. Kritikus lama berpendapat bahwa untaian ini mewakili tahap evolusi dalam perkembangan agama perjanjian lama. Kritikus yang lebih baru melihat untaian ini sama kunonya. Setiap helai berevolusi sendiri sampai akhirnya dijalin dengan 3 lainnya pada akhir sejarah perjanjian lama. Versi revisi dan teori mengenai asal-usul 5 kitab ini tidak lebih sesuai dengan klaim Alkitab daripada versi yang lama. Alkitab mengklaim bahwa Tuhan mengungkapkan kepada Musa sebuah sistem ibadat yang kompleks sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Agama Wahyu ini antara lain menyediakan yang pertama itu pusat pemujaan yang terpusat dan rumit yang disebut tabernakel. Yang kedua itu imamat 3 tingkat, yaitu Lewi, imam, dan imam besar. Yang ketiga itu banyak pengorbanan, dan keempat ritual keagamaan yang kompleks. Tetapi para kritikus mengklaim bahwa semua elemen agama Israel di atas berkembang selama 1000 tahun. Mereka mengatakan apa yang digambarkan dalam 5 kitab itu adalah status agama Israel pada zaman Ezra 1000 tahun sesudah Musa. Isu yang dipertaruhkan dalam debat ini cukup besar. Kalau Musa tidak menulis buku-buku ini, maka itu adalah pemalsuan. Inti dari argumen ini adalah sifat dasar agama perjanjian lama. Pandangan Alkitab adalah bahwa agama perjanjian lama adalah produk dari wahyu. Pandangan modern adalah bahwa itu hasil dari evolusi. Pada akhirnya, otoritas Kristus terlibat dalam pertanyaan tentang kepengarangan 5 kitab ini. Karena dia tidak diragukan lagi menganut asal-usul Musa dari kitab-kitab ini.
Pembelajaran 5 kitab ini sudah memasuki fase baru yang dramatis dalam seperempat abad terakhir. Kritik lama berfokus pada sumber hipotesis dan kontradiksi internal. Pembelajaran terbaru cenderung melihat 5 kitab ini secara holistik. Pemeriksaan mikroskopis terhadap hal-hal kecil tekstual sudah memberikan cara untuk menganalisis tema pemersatu dari 5 kitab ini secara keseluruhan. Perhatian hari ini adalah pada mengartikulasikan apa yang 5 kitab dalam bentuk akhirnya adalah semua tentang sebuah apresiasi baru yang sudah muncul untuk kejeniusan sastra dari orang yang bertanggung jawab atas karya ini. 5 kitab ini adalah entitas sastra yang berbeda, unik dan independen. Selama berabad-abad orang Yahudi, Samaria, Kristen, dan bahkan Muslim sudah menganggapnya demikian. Kritikus menunjuk ke abad 5 sebelum Masehi sebagai saat 5 kitab dalam bentuknya yang sekarang diciptakan dan diakui sebagai kitab suci oleh massa. Para sarjana konservatif akan berargumen bahwa 5 kitab ini pada dasarnya dalam bentuknya yang sekarang 1000 tahun lebih tua dari yang dibayangkan oleh para kritikus. Bagaimanapun pengakuan kesatuan tematik 5 kitab ini merupakan terobosan positif dalam pembelajaran 5 kitab ini. Kunci arti dari 5 kitab adalah janji yang dibuat kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Janji itu diulangi dan dikuatkan kepada Ishak dan Yakub dalam pasal-pasal selanjutnya dari kitab Kejadian ini. 3 unsur utama dari janji adalah yang pertama itu keturunan, yang kedua itu kedudukan, dan yang ketiga kepemilikan. Di dalam bahan pertama, Tuhan berjanji untuk membuat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan berjanji untuk memberkati para leluhur dan membuat perjanjian dengan mereka. Tuhan akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Mereka akan memiliki posisi yang unik di antara orang-orang di bumi. Kepemilikan yang dijanjikan kepada para leluhur adalah tanah Kanaan. Bahan-bahan ini saling terkait dan saling bergantung dan sebenarnya merupakan aspek dari satu janji. Tidak termasuk 11 pasal pertama dari kitab Kejadian yang merupakan semacam kata pengantar. 5 kitab itu menceritakan pergerakan umat Allah secara kronologis, secara geografis, dan secara spiritual menuju pemenuhan janji nenek moyang ini. Masing-masing kitab dari 5 kitab itu secara khusus berfokus pada salah satu dari 3 unsur dari janji itu. Setiap kitab diakhiri dengan petunjuk tematik yang menunjukkan bahwa iman pada janji, meskipun diuji oleh keadaan, masih hidup. Di Kejadian 12 sampai pasal 50 itu mengeksplorasi ketegangan psikologis, fisik, dan rohani yang dihasilkan dari pemenuhan aspek progeni dari janji dengan kecepatan sifat. Pada akhir Kejadian, keluarga perjanjian sudah selamat dari segala macam kesulitan dan sudah menetap dengan aman di Mesir, tetapi mereka belum menjadi bangsa yang besar dan mereka jauh dari tanah perjanjian. Sebelum kematiannya tercatat dalam pasal terakhir kitab Kejadian, Yusuf membuat anak-anak Israel bersumpah bahwa mereka akan membawa tulang-tulangnya ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Itu di Kejadian 50 ayat 25. Ungkapan keyakinan akan pembebasan Israel dari Mesir ini mengingatkan pembaca bahwa janji nenek moyang belum terpenuhi dan kisahnya akan dilanjutkan dalam kitab berikutnya. Di dalam Keluaran dan kitab Imamat menekankan aspek posisi dari janji itu. Tuhan mengadakan perjanjian di Sinai. Di sana Dia mengungkapkan standar yang membedakan Israel dari semua bangsa lain. Di sana Dia juga mengungkapkan tata cara untuk mempertahankan posisi khusus dengan Tuhan mereka. Kitab Keluaran diakhiri dengan kemuliaan Tuhan mengambil tempat di kuil portable yang baru dibangun. Awan yang mulia itu akan berfungsi untuk mengarahkan perjalanan Israel
selama perjalanan mereka ke tanah perjanjian, itu di Keluaran 40 ayat 36 sampai 38. Jadi kitab Keluaran ditutup dengan pengingat bahwa janji itu masih menunggu penggenapan. Kitab Imamat juga menyimpulkan dengan orientasi masa depan. Hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat terakhir buku ini mengantisipasi pendudukan tanah perjanjian. Di dalam kitab Bilangan dan kitab Ulangan, orientasinya adalah kepemilikan tanah. Di dalam Bilangan, perjalanan menuju Kanaan itu dilanjutkan. Di kitab ini diakhiri dengan Israel berkemah di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, di seberang Yeriko, itu di pasal 36 ayat 13. Kitab Ulangan diatur dalam lokal yang sama dengan kitab Bilangan. Dari 5 kitab, yang terakhir ini memiliki orientasi masa depan yang paling menentukan. Kitab Ulangan sebenarnya adalah kitab pegangan yang harus dan tidak boleh dilakukan sesudah pintu masuk ke Kanaan sudah dilakukan. Saat kitab Ulangan ditutup, janji itu masih belum terwujud. Dengan kematian pemberi hukum yang agung, orang bahkan bisa mengatakan bahwa janji itu dalam bahaya. Jadi kelima kitab ini adalah mahakarya sastra yang dibuat dengan hati-hati oleh penulisnya untuk menggarisbawahi bagaimana iman pada janji Allah yang asli bertahan dari setiap tantangan. Meskipun penuh dengan kisah awal yang salah, dengan kegagalan dan kebalikan dari segala jenis, 5 kitab pada dasarnya optimis. Betapapun lambat dan menyakitkannya, kemajuan menuju realisasi janji Tuhan itu terus berlanjut. Struktur 5 kitab bisa digambarkan juga dari beberapa perspektif. Pada tingkat yang paling jelas, 5 kitab ini terdiri dari 5 buku terpisah, masing-masing menampilkan karakteristik sastranya sendiri yang berbeda. Pada tingkat lain, kelima kitab ini bisa digambarkan sebagai bifid sastra. 69 pasal pertama dari 5 kitab, yaitu Kejadian 1 sampai Keluaran 19, sebagian besar adalah sejarah. 118 pasal terakhir, sebagian besar adalah undang-undang. Masih pada tingkat ketiga, penanda dalam teks itu sendiri untuk menunjukkan bagaimana penulis bermaksud untuk menyusun karyanya. Sebuah pola naratif, puisi dan epilog muncul dengan keteraturan di dalam 5 kitab ini. Penulis nampaknya sudah membentuk karyanya dengan memposisikan wacana puitis dalam narasi prosa. 3 khotbah utama sebelum kematian membagi 5 kitab itu menjadi unit-unit terbesarnya. Ketiga khotbah tersebut mengandung berkah dan kutukan atas anak laki-laki dan keturunan mereka. Di dalam Kejadian 9 ayat 25 sampai 27, yaitu Epilog 9 ayat 28, Nuh membuat prediksi tentang anaknya Sem dan Yafet dan cucunya Kanaan. Kejadian 49, yaitu Epilog bagian 50, berisi ramalan Yakub tentang nasib anak-anaknya. Akhirnya dalam kitab Ulangan 33, yaitu Epilog bagian 34, Musa sesaat sebelum kematiannya mengumumkan masa depan berbagai suku Israel. Penempatan strategis dari 3 bagian serupa di dalam 5 kitab menunjukkan bahwa penulis memandang karyanya mencakup 3 zaman utama. Yang pertama itu zaman purba di Kejadian 1 ayat 9 sampai 9. Yang kedua itu zaman nenek moyang di Kejadian 10 sampai 50. Yang ketiga itu zaman Musa, Keluaran 1 sampai Ulangan 34. Bahkan di dalam zaman-zaman sekarang, penulis telah memberi isyarat pergerakan dari satu periode ke periode lain melalui penyisipan puitis. Zaman purba dibagi menjadi periode Eden, Kejadian 1 sampai 3, dan zaman perbekala, Kejadian 4 sampai 9. Kejadian 1 sampai 3 menggambarkan penciptaan Adam dan Hawa, tempat tinggal mereka di taman dan pengusiran mereka dari surga. Materi Eden ini diakhiri dengan ucapan puitis oleh Tuhan, itu di Kejadian 3 ayat 14-19 ditambah epilog ayat 20-24. Di zaman nenek moyang juga memiliki 2 fase, yaitu pasca diluvian atau pra-Kanaan di pasal 10 ayat 1 sampai 12 ayat 5, dan juga pasca Kanaan pasal 12 ayat 6 sampai pasal 50 ayat 26.
Seruan puitis Abram keluar dari Haran di Kejadian 12 ayat 23 sebagai epilog ayat 45 menandai transisi tersebut. Zaman Musa dipecah oleh wacana puitis menjadi 3 subdivisi. Narasi Mesir atau Keluaran diakhiri dengan Kidung Agung setelah penyeberangan Laut Merah, itu di Keluaran 15 ayat 1 sampai 15 sebagai epilog dari ayat 19 sampai 21. Narasi Padang Gurun ditandai dengan kutipan dari beberapa penyair anonim, itu di Bilangan 21 ayat 27 sampai 30 ditambah epilog ayat 31-35. Bagian terakhir yang mungkin disebut narasi Moab diakhiri dengan Kidung Agung yang lain, itu di Keluaran 32 ayat 1 sampai 3 sebagai epilog di ayat 44 sampai 52. Struktur 5 kitab seperti yang ditunjuk oleh perangkat sastra ini ditampilkan di dalam bagan nanti. Sejumlah besar waktu, durasi yang tepat yang tidak bisa ditentukan tercakup di dalam 5 kitab ini. Kunci kronologi buku-buku ini dilengkapi oleh pertama Raja-Raja 6 ayat 1 yang menyebutkan tanggal pembangunan Bait Suci Salomo 480 tahun sesudah Keluaran. Dengan alasan independen, proyek Bait Suci bisa diperkirakan sekitar 967 sebelum Masehi. Menambahkan 480 tahun pada tanggal tersebut menempatkan kitab Keluaran pada tahun 1447 sebelum Masehi. Keluaran meresmikan zaman baru dan beberapa bagian menandakan waktu dari peristiwa itu. Misalnya Keluaran 19 ayat 1, Bilangan 10 ayat 11. Dengan menggunakan data yang diberikan oleh 5 kitab itu sendiri dan bekerja maju dan mundur dari titik tetap itu, kerangka kronologis dari buku-buku ini bisa ditetapkan. Zaman Musa diperpanjang dari kira-kira kelahiran Musa sekitar tahun 1527 sebelum Masehi sampai kematiannya sekitar tahun 1407 sebelum Masehi. Untuk rentang waktu 120 tahun ini, Alkitab menyediakan 138 pasal, semuanya dari Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Seperti yang disebutkan di atas, kehidupan Musa dibagi oleh teks menjadi 3 periode, yaitu periode Keluaran, Padang Gurun, dan periode Moab. Kronologi zaman Musa bisa diringkas sebagai berikut. Pertama, sementara periode Keluaran mencakup 80 tahun, itu di Keluaran 7 ayat 7, sebagian besar materi Alkitab hanya membahas 1 tahun di mana Allah menimpakan malapetaka kepada Mesir dan kemudian membebaskan umatnya. Yang kedua, periode Keluaran berakhir dan periode Padang Belantara mulai dengan penyeberangan Laut Merah sekitar 1447 sebelum Masehi. Karakter kunci dari periode Padang Gurun adalah Musa, Harun, dan Miriam. Periode pengembaraan setelah Keluaran berlangsung sekitar 4 dekade, 40 tahun, yaitu Bilangan 33 ayat 38. Akan tetapi teks Alkitab hanya berkonsentrasi pada tahun-tahun pertama dan terakhir dari periode itu. Yang ketiga, periode Padang Belantara berakhir dengan penyeberangan Sungai Zered pada tahun ke-40 sesudah Keluaran, yaitu di Ulangan 1 ayat 3, Ulangan 2 ayat 13-15. Peristiwa di dataran Moab sebelum kematian Musa berlangsung sekitar 3 bulan, yaitu Bilangan 33 ayat 38 dan Ulangan 1 ayat 3. Bekerja mundur dari Keluaran pada tahun 1447 sebelum Masehi, catatan kronologis berikut ditemukan dalam teks bangsa Israel berada di Mesir selama 430 tahun, itu di Keluaran 12 ayat 40. Ini berarti bahwa keluarannya, turunnya ke Mesir pasti terjadi sekitar tahun 1877 sebelum Masehi. Yakub berusia 130 tahun pada saat Yesus itu, Kejadian 47 ayat 9, dan oleh karena itu pasti lahir sekitar tahun 2007 sebelum Masehi. Ishak berusia 60 tahun ketika Yakub lahir di Kejadian 25 ayat 26, dan karena itu pasti lahir sekitar tahun 2067 sebelum Masehi. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir di Kejadian 17 ayat 17, dan karena itu pasti lahir sekitar tahun 2167 sebelum Masehi. Abram sebagai Abraham sebelum dikenal
memasuki tanah Kanaan ketika dia berusia 75 tahun di Kejadian 12 ayat 4. Itu berarti sekitar tahun 2092 sebelum Masehi. Keluarga Yakub berangkat ke Mesir sekitar 215 tahun kemudian pada tahun 1877 sebelum Masehi. Dengan panggilan Abram fase Kanaan dari zaman nenek moyang itu dimulai, Kejadian pasal 12 sampai 45 itu berfokus pada 4 karakter utama dari periode ini: Abram, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Durasi periode paling awal dari sejarah 5 kitab tidak diketahui. Tidak ada petunjuk yang diberikan di dalam ayat mengenai lamanya waktu yang berlalu antara penciptaan dan pengusiran dari Taman Eden. Waktu yang tercakup di dalam Kejadian pasal 4 sampai pasal 9, periode Keno, juga tidak pasti. Berdasarkan angka-angka yang diberikan dalam Kejadian pasal 5, orang harus menyimpulkan bahwa setidaknya 1656 tahun telah berlalu antara pengusiran dari Taman Eden dan air bah. Selang waktu antara air bah dan panggilan Abraham sekitar 2092 sebelum Masehi juga tidak bisa ditentukan secara pasti. Data kronologis dalam pasal 11 memerlukan rentang waktu setidaknya 427 tahun. Peristiwa terpenting selama periode ini adalah upaya untuk membangun Menara Babel. Tokoh-tokoh kunci dari periode Pasca-Diluvia atau Pra-Kanaan adalah Sem, Ham, dan Yafet, yaitu putra-putra Nuh dan juga Nimrod yang mungkin merupakan pembangunan Menara Babel. Kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat menikmati pengajaran ini.